saya Brigjen Junior Tumilar siap sebagai tentara rakyat. Itu jati diri dan masih melekat sampai sekarang. Kemudian ada rakyat yang menderita, tanahnya digusur, bangunannya digusur, rumah tempat tinggal digusur, tanahnya dirampas, dan pemerintahan di sana tidak dihargai, dilecehkan oleh PT Sentul City. Di mana kedaulatan negara kita? Itu yang saya terpanggil. Saya sebagai penasihat warga korban dari penggusuran. Ada pengangkatannya. Dan wajib bagi tentara rakyat untuk melihat langsung. Ingat, ajaran dari Tentara Nasional Indonesia adalah di antaranya 8 wajib TNI. Dan itu masuk dalam perintah Kasat, perintah harian Kasat. Di mana kalau menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Sekarang di depan kita, di dekat ibu kota negara kita, ada rakyat yang menderita dan pemerintahnya ada. Duduk persoalannya jelas, tanah rakyat itu diserobot, dirampas. Sepertinya negara kita ini kok dilecehkan. Kan ada pemerintahan kita terstruktur sampai di RT, kepala desa. Di sana ada buku tanah, ada catatannya, rakyat pembayar pajak. Sentul City bayar pajak nggak tanah itu? Itu duduk persoalannya. Rakyat bisa menunjukkan bukti dia menggarap, dia ada namanya membayar pajak. Sentul City ada bayar pajak nggak? Tentara itu diajarkan dan pegang sumpah prajurit. Kita ini mengabdi kepada negara. Wujudkan itu. Memelopori usaha-usaha. Apa yang saya langgar dalam hukum ini? Justru kalau kita biarkan rakyat menderita, kita melanggar sumpah prajurit, melanggar ajaran tentara, melanggar kita terhadap hati nurani kita sendiri. Sekarang Sentul City itu ada hati nurani gak? Itu pemerintah ya sudah mengeluarkan surat tanggal 20 September 2021 kedepankan musyawarah. Tapi mereka tidak lakukan itu. Musyawarahnya kenapa harus di Sentul City? Harusnya di desa. Harusnya di kecamatan. Dia itu bukan negara. Ya warga Bojongkoneng dia minta perlindungan. Dia laporan ke kepolisian malah justru ditolak. Sudah jelas-jelas pelanggaran tidak pidana, itu kriminal itu. Kriminal. Merusak lahan. Merusak bangunan, rumah tempat tinggal. Tanam tumbuh, itu gundul itu sekarang. Mungkin ratusan hektar itu. Ini lingkungan hidupnya bagaimana? Dokumen AMDALnya mana? Jangan dibodoh-bodohi rakyat. Negara ini jadi bodoh. Saya ini tentara, ada namanya Korpseni, itu mempunyai pandangan tentang peta. Semua prajurit Angkatan Darat itu belajar tentang peta. Mau menipu apa lagi kau PT Sentul City? Di mana kau punya hak guna bangunan? Lahannya kan Pak maksimal 400 hektar. Kok bisa 2000 lebih hektar? Di mana negara memberikan hak guna bangunan? Sekarang sudah lebih dari 400. Kok tunjukkan di mana? Desa itu tidak mungkin salah memberikan suatu pajak berdasarkan buku tanah. Terus jangan mengeluarkan statement penduduk asli. Warga negara Indonesia itu penduduk asli. Keluar dari pagar saya. Ini PT Sentul yang punya ahli hukum tapi tidak tahu hukum. Pagar orang digaruk. Pagar itu tidak bisa tumbuh sendiri. Ini dibangun dengan uang saya. Saya mengeluarkan biaya. Bertahun-tahun saya rawat ini. Dengan seenaknya aja dia
Dia akan membulldozer. Beginilah aksi warga yang berusaha menghentikan laju buldoser milik perusahaan pengembang lahan di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Warga berusaha mengusir alat berat milik pengembang lahan yang hendak meratakan tanah di lahan yang statusnya masih bersengketa. Sementara itu, beberapa warga lain yang berusaha mengadu ke kantor Kepala Desa Bojongkoneng agar aktivitas pengembang lahan itu dihentikan, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pejabat desa. Sengketa lahan di kawasan Sentul, Bogor itu belakangan ini semakin meruncing. Warga bahkan meminta bantuan Brigjen TNI Junior Tumilar untuk membela mereka. Brigjen TNI Junior Tumilar juga sudah mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta wakil rakyat bisa membantu menyelesaikan sengketa lahan di kawasan Sentul, Bogor tersebut. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan pengembang lahan di kawasan Sentul, Bogor terkait aksi pengusiran alat berat dari lahan yang bersengketa. Gitu si jahat, Pak. Ya Allah. Tadinya mereka pakai beko satu, tanah kita kecil, karena kita lawan satu, datang 3. Nanti saya bisa lihat di sana. 3 alat berat. Dengan datangi preman-preman sebanyak 120 orang. Pemirsa, mantan Inspektur Kodam Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilar kembali menjadi sorotan. Kali ini Jenderal Bintang 1 yang menjadi staf khusus Kasat itu kembali marah-marah saat membela warga desa Bojongkoneng atas sengketa lahan melawan perusahaan pengembang lahan. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Sentul City kau. Mana Brigjen Rio? Pengkhianat bangsa. Brigjen TNI Junior Tumilar kembali mencuri perhatian lantaran videonya mengamuk kepada salah satu perusahaan pengembang lahan di Bogor viral di media sosial. Dengan mengenakan baju dinas TNI dan berbaret hijau, Jenderal Bintang 1 itu tampak mengamuk saat melihat aktivitas penggusuran masih dilakukan pihak pengembang di lahan yang diduga bersengketa itu. Terdengar dalam video itu Brigjen Junior Tumilar menyebut negara Indonesia masih punya pemerintah dan ia mencari seseorang bernama Brigjen Rio yang disebutnya sebagai pengkhianat bangsa. Siap. Oke, jangan masuk. Kita punya pasukan brigade, Bang. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Sentul City kau. Mana Brigjen Rio? Pengkhianat bangsa kau. Aksi Brigjen TNI Junior Tumilar yang marah kepada perusahaan pengembangan lahan bukanlah kali ini saja terjadi. Sebelumnya ia juga pernah menjadi sorotan usai membela warga yang terlibat sengketa lahan di Sulawesi Utara. Brigjen Junior bahkan mengirim surat terbuka kepada Kapolri sebagai wujud protesnya kala menerima kabar bahwa ada anggota Babinsa yang dipanggil untuk diperiksa di Polresta Manado karena membela lahan warga. Perkara yang menyandungnya kala itu mengakibatkan Jenderal Bintang 1 itu dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka. Ia lalu ditempatkan menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Banyak kejanggalan terkait keberadaan kerangkeng di rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. LPSK juga menemukan adanya dugaan intimidasi kepada penghuni agar tidak bersuara. Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, tim di lapangan mendapatkan informasi terkait adanya penghuni kerangkeng yang meninggal dunia pada 2019 silam. Menurut Hasto, pihak keluarga dihubungi oleh penjaga kerangkeng untuk mengambil jenazah anggota keluarga yang meninggal karena asam lambung. Keluarga mendapati jenazah dalam kondisi sudah dimandikan dan dikafani. Kemudian pihak keluarga mengecek kondisi jenazah dan ditemukan sejumlah bekas luka. LPSK juga mengungkap penghuni kerangkeng dibatasi untuk beribadah dan bertemu dengan keluarga. LPSK juga mendapati adanya intimidasi kepada para korban agar tidak membongkar kasus ini. Di nuansa pada waktu tim kami ketemu dengan para korban ini, situasi itu sangat terasa. Barangkali karena memang pemilik dari kerangkeng ini kan orang yang sangat kuat ya, secara politik, katanya juga mempunyai pasukan yang cukup banyak,
dan juga dari sisi ekonomi sangat kuat gitu. Sangat mungkin ini mengintimidasi dalam tanda petik kepada para korban ini untuk tidak membongkar itu. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menemukan sejumlah fakta terkait kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Salah satunya keluarga harus membuat surat pernyataan saat menjenguk anggota keluarganya yang dikerangkeng, juga adanya korban tewas saat dikerangkeng. Dan berikut kami hadirkan fakta-fakta hasil investigasi LPSK. Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM mengungkap fakta kekerasan dan perbudakan modern di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Fakta tersebut dibeberkan dalam konferensi pers di Mapolda Sumatera Utara Sabtu 29 Januari. Komnas HAM menemukan fakta benar telah terjadi kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa dalam rehabilitasi ilegal yang didirikan Bupati Langkat nonaktif tersebut. Menurut Komnas HAM, dari fakta kekerasan terdapat lebih dari 1 korban yang meninggal dunia dengan identitas berbeda. Satu proses rehabilitasi, cara melakukan rehabilitasinya memang penuh dengan catatan-catatan kekerasan. Ya, kekerasan yang fisik, gitu ya, sampai hilangnya nyawa. Teman-teman Polda Sumut juga menulis hal yang sama. Ya, dan kami mengapresiasi itu, Pak Kapolda, teman-teman, menelusuri itu dengan korban yang berbeda, sehingga memang kalau ditanya oleh teman-teman nantinya, itu yang meninggal berapa? Pasti lebih dari 1. Polda Sumatera Utara masih menyelidiki temuan baru di kerangkeng itu. Kepolisian juga menemukan fakta yang sama dengan temuan Komnas HAM terkait dengan kekerasan di rumah Bupati Langkat nonaktif. Untuk proses hukum, penyidik masih mengumpulkan alat bukti lain untuk menetapkan adanya tersangka. Adalah terkait dengan hilangnya nyawa orang. Ini menjadi concern kami, teman-teman sekalian, karena kita sepakat bahwa tidak boleh ada orang yang hilang nyawanya tanpa kejelasan. Oleh sebab itu, kita akan berproses mendalam masalah ini. Selain kasus kekerasan, Komnas HAM juga mendalami dugaan perbudakan modern dan menemukan fakta bahwa alasan utama warga yang masuk kerangkeng manusia untuk direhabilitasi bukan mencari pekerjaan.